Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ella Herlia, peserta diklat dari kelas A. Kali ini saya akan memperagakan bagaimana cara budidaya seledri. Mungkin yang akan saya lakukan sekarang, perkenalkan bahan dan alat apa di persemaian ya. Langkah pertama adalah persemaian, bahan dan alat apa. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah memperkenalkan alat dan bahan pada persemaian budidaya seledri. Pertama adalah bahan, yaitu seledri, lalu ada air buat menyiraminya, lalu ada ini kanebo ya, kanebo. Karena ini kenapa digunakan? Karena ini bisa mempertahankan air. Lalu ini ada baki untuk menyimpannya. Jadi si kanebo ini yang dilakukan adalah dibasahin dulu. Kenapa kita gunakan seperti ini? Ini fungsinya untuk melihat benih apa yang pertama akan tumbuh, gitu ya. Benih apa yang pertama akan tumbuh. Ini biji seledri karena kecil-kecil, saya sebarkan dulu saja sebelah. Nanti akan dilihat fungsinya untuk mengetahui benih mana saja yang akan tumbuh dengan ditandai dengan akar ya. Ditandai dengan akar. Lalu setelah disebarkan, kita siram dengan air. Kita siram dulu dengan air ya, supaya basah seledrinya. Ini seledrinya. Setelah basah, lalu ditutup. Kita siram lagi sampai basah, sampai terasa basah ya. Tapi jangan sampai banjir. Ini setelah basah ini kita simpan di tempat yang lembab. Simpan di tempat yang lembab setiap hari, karena ini akan disimpan mungkin 3 hari lamanya. Setiap hari bisa disiram, bisa disemprot menggunakan penyemprot ya, supaya kelembabannya terjaga. Nanti 3 hari kemudian bisa dilihat apakah ada yang tumbuh. Nanti lihat akarnya, kalau ada yang tumbuh baru bisa kita pindahkan. Itu adalah cara persemaian seledri. Jadi untuk sementara persemaian ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan memindahkan hasil persemaian yang kemarin ya, benih seledri ini setelah 3 hari. Lalu alat dan bahan yang kita gunakan untuk persemaian yang kedua pada tanaman seledri itu adalah benih ya, benih yang sudah diperam selama 3 hari, lalu gelas aqua, lalu singkuk, lalu ini air, lalu tanah, yaitu kompos hasil pembuatan secara organik, lalu tanah ya. Nanti kita campur komposnya. Untuk langkah pertama kita mencampur dulu tanah dengan kompos. Kita campur karena ini sesuai dengan ukurannya ya. Kompos hasil pemeraman kemarin. Kita satukan saja tanah dengan komposnya 1:1. Setelah tercampur dengan baik, kita masukkan ke botol aquanya. Ini hanya memanfaatkan bahan yang ada saja untuk budidaya skala rumah tangga, kebutuhan pangan sehari-hari. Kita sisakan 1/3 dari botol, lalu kita simpan. Lalu kita lihat
benih yang sudah 3 hari kita perah. Kalau kira-kira sudah ada akar-akarnya sedikit, baru kita pindahkan satu persatu. Ini kebetulan tidak ada pingset, jadi saya gunakan bahan yang ada saja. Tidak usah terlalu dalam ya, di atasnya saja. Beberapa benih lah kita masukkan ke sini. Kira-kira ada sampai 10 biji benih. Kira-kira mungkin ada 15 biji sudah kita masukkan ke sini ya. Kita masukkan ke sini. Dua-duanya kita masukkan. Ini benih yang sudah kira-kira berakar ya. Setelah 3 hari akan kelihatan akarnya. Lalu kita semprot. Kita dimasukkan, kita semprot, kita cari air yang mengembur, yang mengembur, supaya tidak terlalu basah dan si benihnya tidak berubah. Setelah seperti ini, kita simpan di tempat yang teduh. Simpan di tempat yang teduh, tidak terkena matahari. Nah, nanti beberapa hari kemudian akan menghasilkan seperti ini. 2 minggu kemudian si benih akan seperti ini ya. Lalu kita akan memindahkannya ke tempat yang lebih besar kalau benihnya udah seperti ini ya, udah seperti ini. Sama kita juga akan memindahkan ke dalam pot yang lebih besar ketika benih itu tumbuh dengan banyak, supaya dia tumbuh besar dengan menggunakan ini. Tanahnya tetap kita menggunakan kompos dan tanah yang 1:1. Kita lubangi. Ini kebetulan tanah sudah tersedia ya, sudah tersedia 1:1. Lalu kita tanam seperti ini. Kita tanam ya. Ada 2 pot yang saya sediakan sini ya. Nah, yang satu kebetulan tadi 2 ya, kita bikin sama, kita pindahin. Setelah itu boleh kita disimpan di luar di tempat yang terang. Simpan di sini ya. Setelah itu kita akan melihat yang sudah siap panen. Betul. Tidak lupa setelah penanaman ini kita siram. Kali ini sebenarnya saladi ini sebenarnya ya tidak untuk panen, tidak untuk layak untuk panen. Mungkin ada berapa hari lagi lah untuk sampai ke panen. Tapi lumayan sudah ada seledri yang kalau dikonsumsi nggak apa-apa gitu, udah siap ya, karena ini hanya skala rumah tangga. Ketika kita mau bikin sop butuhnya sedikit masih bisa, tapi sebenarnya tidak layak untuk panen. Jadi yang seledri tersebut mungkin ada panennya udah setinggi ini ya, setinggi ini. Kebetulan di sini udah ada tersisa dua seledri yang sudah panen. Jadi pemanenan biasanya itu dicabut saja dengan akar-akarnya. Kalau sudah besar tapinya, cabut saja dengan akar-akarnya. Lalu kita panen, kita bersihkan dari daun-daun yang sudah kering. Kalau sekarang masih dalam tahap pemeliharaan. Jadi seledri ini kalau secara organik tidak perlu dikasih pupuk atau apa, karena si tanahnya juga sudah mengandung unsur hara yang bagus, karena kita dari sampah kita menggunakan. Karena seledri ini tidak perlu pemeliharaan memakai organik ya, dia akan tumbuh bagus. Ini juga udah kelihatan, ini ditanam secara organik tanpa pupuk. Jadi karena si tanahnya sudah kita pakai dengan
pupuk organik yang kita buat, jadi dia lebih subur. Apalagi misalnya kalau kita bikin pupuk cair. Jadi dalam budidaya saledri secara skala rumah tangga ini, kita tidak perlu pakai pupuk anorganik ya. Ini cukup pupuk organik saja yang kita buat, yaitu dari sampah rumah tangga. Biasanya kalaupun kita pengen lebih subur lagi, ini udah pada subur dengan menggunakan asalnya yang tanah tadi ya, tanah organik. Yang pupuk organik dengan tanah sudah cukup subur. Tapi kalau kita pengen lebih subur lagi, kita bisa pakai dengan pupuk cair. Yang dari video kemarin saya bikin pupuk cairnya, itu bisa digunakan secara berkala supaya tanamannya tumbuh lebih subur, dan ketika kita panen tidak ada hama. Kalaupun ada hama, kita bisa menggunakan dengan insektisida organik juga, seperti contoh misalnya dari air jahe yang diperam 1 hari, itu bisa untuk kutu putih ya pada cabai, atau misalnya kutu kuning dengan tomat, ataupun misalnya ulat jagung itu juga dengan tomat. Masih banyak, ada bawang putih, atau ada pakai tembakau, atau pakai bekas rokok, puntung rokok. Jadi sekian budidaya sayuran organik, yaitu dicontohkan dengan saledri yang kebetulan kita nanam di rumah untuk kebutuhan pribadi. Demikian, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.